Jika kalian menanyakan, apa yang aku rasakan setelah malam ini, aku tentu saja akan menjawab lega dan pastinya ada kepuasan tersendiri setelah mengungkap identitasku yang sebenarnya. Dan biarkan peristiwa tadi menjadi pelajaran berharga buat Pak Resa maupun Pak Umar untuk tidak menilai seseorang dari penampilan luarnya. Untuk Rahma, sorry, memang dirimu sepertinya tidak diciptakan untukku. Sebuah senyum kepuasan tampak tersirat di wajah Al. Pada malam ini, saat ia meninggalkan Tuntono Resto menuju rumah kediaman orang tuanya. Suasana kota Makassar di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman yang tersambung dengan Jalan Samratulangi malam ini terlihat tidak begitu ramai. Al mengendarai SUV kesayangannya dengan kecepatan yang sedang-sedang saja. Mungkin ada baiknya malam ini dia berkumpul dengan keluarganya, menenangkan hatinya, dan juga memang sudah lama dia tak bercengkrama dengan kedua orang tuanya. Dan ia pun kemudian langsung mengarahkan mobil untuk menuju ke rumah orang tuanya. Kedatangan Al disambut oleh kedua orang tua, tampak Eci langsung bermanja-manjaan ke Al. Terlihat sekali bahwa gadis itu kangen berat dengan kakaknya. Al sadar bahwa karena kesibukannya mengembangkan bisnis, akhirnya ia kurang dekat lagi hubungannya dengan adik bungsunya maupun kedua orang tuanya. "Kamu nginap di sini, Nak?" tanya sang mama. "Iya, Mah." "Oh ya sudah, Mama ke dalam dulu. Papa juga mau keluar ketemu sama Pak RW," ujar sang papa menimpali, dan kini tinggallah Al bersama Eci sang adik di ruang tamu. "Ganti baju sana." Al menyuruh Eci untuk berganti pakaian, karena saat tiba di rumah sepertinya Eci enggan menjauh dari Al. "Ih bentar kak, Eci pasti kangen sama kakak," ujar Eci, malah memeluk sang kakak. "Kalau kangen bentar kan masih banyak waktu." "Ih kecut banget kamu," ujar Al membuat Eci cemburu dan dengan malas beranjak masuk ke kamarnya, meninggalkan Al sendiri di ruang tamu. Al memandang langit-langit rumahnya, ada rasa rindu berkumpul bersama keluarga. Pengen banget lama-lama di sini, gumam Al pelan. Lalu ia pun kembali diam, kemudian beranjak masuk ke ruang tengah. Ruang keluarga yang lumayan luas, didesain sendiri oleh Al dengan gaya minimalis tetapi terlihat kesan mewahnya. Sang mama sepertinya sedang sibuk menonton acara di TV. Mamanya yang tersadar akan kehadiran Al langsung menoleh. "Makan dulu nak," ujar mamahnya, dan Al hanya mengangguk. Al melangkah masuk ke ruang makan lalu mendekat ke meja makan berbentuk segi empat. Al membuka penutup meja dan melihat ada beberapa lauk pauk di meja makannya. Al menarik nafas dalam dan menatap lama 4 kursi kosong di meja makan. Biar bagaimana, Al saat ini merasa hatinya sedang gusar. Menyesal tidak juga, karena Al menganggap inilah takdir dan memang dia ditakdirkan untuk berjauhan dengan keluarganya hanya demi sebuah masa depan yang cemerlang. Semuanya telah dibuktikan olehnya. Dengan umur yang masih muda sudah mempunyai bisnis yang bisa dikatakan menjadi salah satu distributor company yang berada di urutan 10 besar perusahaan sejenisnya di Indonesia. Sepertinya Al hanya mencicipi tempe goreng yang ada di meja. Kemudian ia pun kembali ke ruang tengah. "Adekmu Citra kenapa nggak ikut?" tanya sang mama saat Al duduk di sampingnya. "Dia sedang banyak kerjaan di Jakarta," jawab Al. "Ya udah, kamu istirahat Gih, kelihatannya kamu capek banget hari ini," ujar mamahnya mengusap rambut Al. "Bentar lagi mah. Oh ya, warung di pojokan jalan masih terbuka nggak ya jam segini?" tanya Al mengingat dia akan membeli sesuatu. "Masih kok, mau beli apa?" tanya mamanya. "Beli cemilan aja, lagi pengen ngerjain sesuatu sih ma," jawab Al. "Suruh aja ada yang kebo." "Nggak usah ma, biar aku sendiri aja yang beli," jawab Al. Kemudian beranjak meninggalkan orang tuanya untuk keluar membeli sesuatu di warung yang tak jauh dari rumahnya. Malam ini Al hanya menghabiskan waktu berkumpul bersama keluarganya. Ada rasa rindu yang dirasakan olehnya terhadap kedua orang tuanya. Hingga malam pun semakin larut, akhirnya Al tertidur di depan TV ruang keluarganya. Pagi hari, Al menuju ke Hotel Clarion setelah mengkonfirmasi sebelumnya ke Pak Toto bahwa pagi ini dia ingin mengajak Pak Toto maupun Resa untuk meeting kecil-kecilan. Ada beberapa hal yang akan Al sampaikan ke mereka. Saat tiba di depan lobi, terlihat Reva yang berdiri di meja resepsionis sedang sibuk membereskan beberapa berkas di atas meja. "Sibuk banget kamunya ya," tegur Al saat berada di depan meja. Reva sempat terkejut akan kehadirannya. Ngapain kamu kesini?" tanya Reva salah tingkah karena sedang diperhatikan oleh teman-teman sesama resepsionis termasuk Indah. "Nyariin kamu nggak boleh," jawab Al dengan senyum menawannya di pagi ini mampu membuat Reva makin salah tingkah. "Kamu apaan sih?" sungut Reva sambil memonyongkan mulutnya, namun tampak sebuah senyuman di wajahnya.
Boleh banget tau, lanjut Reva sambil tersenyum, namun ada rasa kesal juga karena Al justru datang di saat gadis itu sedang sibuk. Tiba-tiba dari belakang Al muncul sosok seorang wanita yang berjalan dari arah pintu masuk dan hendak duduk di meja resepsionis. Wanita itu ternyata tak lain tak bukan adalah Rahma, wanita yang baru saja mengalami mimpi terburuknya semalam. Langkahnya langsung terhenti untuk sesaat saat ia melihat wajah Al yang sedang bercanda dengan Reva. Wajah ceria Al yang sedang bercanda dengan Reva membuat Rahma menahan nafasnya. Rahma memandang Al dengan kesedihan. Ingin sekali rasanya dia menangis dan menjerit keras sambil memeluknya, berharap apa yang sudah terjadi ini hanyalah sebuah mimpi buruk belaka. Namun ia juga menyadari bahwa apa yang dilihatnya di hadapannya ini adalah sebuah kenyataan pahit, dan mau tidak mau Rahma harus mengakui bahwa kisahnya bersama Al telah berakhir. Kumam Rahma pelan saat Rahma terus menatap wajah yang sedang asik mengganggu Reva yang saat ini sedang bekerja. Rasa sakit yang begitu menusuk di dada membuat Rahma mengurungkan niatnya untuk duduk di meja resepsionis dan memilih untuk berjalan ke arah toilet. Aduh, Al resek banget sih, aku lagi sibuk tau, bentar aja ketemuannya, ujar Reva saat Al malah mengganggunya dan semakin mengganggunya sambil menatap Reva yang masih sibuk. Woi Zi, kenapa lu gak datang ke nikahan Rahma kemarin? Tanya Rio tiba-tiba hingga mengejutkan Rahma dan juga Al. Oh, kamu Rio, gak bisa datang, sorry, aku lagi ada urusan di Jakarta soalnya bro, jawab Al sambil menoleh ke arah Rio. Dan saat Al menoleh, dia terkejut melihat Rahma yang sedang terlihat kikuk antara melihat ke arahnya atau memilih untuk kembali berjalan ke arah toilet. Namun akhirnya Rahma kemudian terlihat memaksakan diri untuk melihat ke arah Al sambil tersenyum kaku. Terus lu udah kasih selamat belum Mama Rahma? Jahat banget lu jadi temen sih, ujar Rio sambil melirik Rahma yang masih terdiam dengan kikuk di samping. Al menatap sesaat wajah Rahma dengan pandangan hampa sebelum Al kembali menguasai dirinya lagi dan berjalan ke arah wanita itu sambil tersenyum lebar. Hahaha, sorry aku gak lihat kamu datang mah. Selamat ya mah, semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, ujar Al kemudian menjulurkan tangannya ke arah Rahma. Rahma pun tampak ragu-ragu untuk membalasnya, walau pada akhirnya dia pun berusaha memaksakan diri untuk menyambut uluran tangan Al sambil berusaha memaksakan sebuah senyuman. Makasih ya Al, jawab Rahma. Al pun tersenyum sambil menggelengkan pelan kepalanya penuh arti kepada Rahma, mengisyaratkan agar Rahma tidak membuka identitasnya kepada siapapun. Dan Rahma yang menyadari isyarat Al tersebut hanya bisa tersenyum kecut saja. Hei buruan pergi, aku lagi gak pengen diganggu, ujar Reva tiba-tiba dari belakang sambil mendorong punggung Al untuk menyuruhnya pergi. Ya udah, ntar aku jemput, ujar Al sambil berbalik ke arah Reva, meninggalkan Rahma dalam keheningan yang menyakitkan. Seandainya saja ia bisa menjerit, pasti sudah dilakukannya saat ini. Kenapa sih nggak nelpon aja? Ngapain juga dah datang ke sini? Ujar Reva merasa heran. Ada urusan dikit, kebetulan teman nginap di sini, jawab Al seadanya. Reva hanya mangguk-mangguk saja. Awas kalau aneh-aneh lo ya, cetus Reva sambil memanyunkan bibirnya dengan lucu. Maksud kamu aneh-aneh gimana? Tanya Al heran. Ya gitu deh, ya udah lupain aja, udah buruan ke sana. Aku mau kerja dulu, ujar Reva yang merasa tak enak terhadap teman-temannya hanya kehadiran Al yang diserasa saat ini sedang mengganggu pekerjaannya. Oke deh, sampai ketemu ya, ujar Al sambil menoel dagunya sebelum ia kemudian beranjak meninggalkan dan juga Rahma yang masih terus menatapi kepergiannya dan menuju ke kantor Pak Toto yang terletak di sebelah gedung. Saat tiba di kantor manajemen hotel, Al bertanya ke sekretaris GM hotel tentang keberadaan Pak Toto. Ada beberapa mata yang mengenal Al saat di acara pertunangan Rahma dan Reza merasa heran akan kedatangannya untuk mencari Pak Toto. Tanda tanya menghampiri benak mereka, namun sepertinya mereka nggak paham ada urusan apa Al menemui Pak Toto. Jelas sekali mereka enggan bertanya, hanya sekedar bertanya dalam hati. Ternyata Pak Toto dan Reza sudah menunggu di ruangan. Reza saat ini sedang duduk bersama Pak Toto di meja kecil yang memang berada di dalam ruang GM. Meja untuk meeting tak jauh dari meja GM yang nantinya akan ditempati oleh Reza. Pagi Pak Reza, Al menyapa mereka berdua. Pagi Pak Al, pagi Pak, Reza dan Pak Toto membalas hampir bersamaan. Reza dan Pak Toto berdiri dan menjabat tangan Al bergantian, lalu dibalas dengan Al untuk menyuruh mereka untuk duduk kembali ke kursi masing-masing.
Saat bertemu Reza, Al tampak tidak menunjukkan wajah tak suka ataupun dendam, dan malah menunjukkan sikap seperti tidak pernah terjadi sesuatu antara dia dan Reza. Reza yang saat ini mengakui kebesaran jiwa Al, di mana Al memang adalah seorang pemimpin yang mampu memisahkan masalah pribadi dengan masalah profesional, malah membuatnya nampak minder dan malu hati di hadapan Al. "Di mana hari ini? Ada yang menarik?" tanya Al saat duduk di kursi depan sambil menyandarkan tubuhnya di kursi. "Hari ini di hotel sedang banyak event, Pak," jawab Reza, membuat Al mengangguk dan tersenyum. Kita langsung mulai aja. Kita santai aja ya, nggak perlu terlalu formal. Aku hanya ingin ngobrol-ngobrol aja dengan Bapak berdua," ujar Al. Tubuhnya maju ke meja dan kedua siku tangannya diletakkan di atas meja. Wajahnya menatap ke kedua bawahannya yang duduk sebelah kiri dan kanannya. Tiba-tiba suara ketukan di pintu ruangan membuat Al menghentikan obrolannya sambil mempersilahkan Pak Toto untuk menyuruh masuk seseorang yang baru saja mengetuk pintu ruangan. "Pagi Pak, silakan." Ternyata sekretaris GM baru saja membawakan 3 gelas kopi untuk mereka. "Makasih ya Fer," ujar Pak Toto, lalu sekretarisnya tadi mengangguk dan meninggalkan ruangan. "Silakan diminum Pak," ujar Pak Toto. Al menyeruput kopinya lalu tersenyum mengangguk. Begitu juga Reza dan Pak Toto melakukan hal yang sama dengan Al lakukan. "Jadi kapan nih Pak Toto acara serah terima jabatan dan investasi perusahaan?" "Ke Pak Reza," tanya Al saat menaruh cangkir kopinya di atas sebuah piring kecil di depannya. "Minggu depan Pak, karena Reza masih mempelajari secara keseluruhan job deskripsinya yang menjadi tanggung jawab dia nantinya," jawab Pak Toto. So, ada kendala nggak Pak Reza dengan kerjaan baru Bapak?" tanya Al ke Reza. "Sejauh ini sih nggak ada Pak. Secara garis besar sebetulnya hampir sama dengan kerjaan saya di posisi sebelumnya," jawab Reza. "Oke, aku nggak berminat mendiskusikan mengenai detail kerjaan kalian, karena aku anggap Pak Toto bisa menghandle semuanya," ujar Al. Kedua bawahan Al terlihat serius dan tak sabar mendengarkan apa yang akan Al diskusikan saat ini karena Pak Toto sangat mengenal Al bahwa strateginya selalu cemerlang dalam menjalankan bisnisnya selama ini. Jelas juga bagi Reza bahwa dalam benaknya saat ini dipenuhi oleh rasa kagum dan seakan tak percaya melihat bagaimana jiwa kepemimpinan pria yang duduk di hadapannya dan pernah ia lecehkan dulu. Bahkan saat Al belum mengeluarkan suara sedikit pun dan hanya terdiam, tapi sudah menunjukkan sikap dan aura leadership-nya yang begitu kuat.